Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu? Baik Bu. Ibu, perkenalkan saya Bidan Dikaryani Arstiani, sedang berjaga pada siang hari ini. Ibu kalau boleh tahu namanya siapa Bu? Saya dengan Ibu Ani. Bu Ani. Baik Bu Ani, umurnya berapa Bu? umurnya 24 tahun Bu. 24 tahun ya Bu Ani. Alamatnya di mana Bu? Di Jalan Nitikan Baru Bu. Baik Ibu Ani, report pada saya bantu Bu. Jadi begini Bu, saya kan sudah menikah sama suami itu 6 bulan yang lalu. Lalu saya itu ingin melakukan perencanaan kehamilan, tapi saya masih bingung apa saja yang perlu disiapkan untuk kehamilan saya. Baik Ibu, jadi Ibu ini merencanakan kehamilan ya Bu ya? Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah melakukan konseling kehamilan atau ini baru pertama kali Bu? Ini pertama kali. Baru pertama kali Bu ya? Baik, kalau begitu sini saya punya lihat Bu, Ibu boleh baca dulu. Nah, kita akan belajar bersama mengenai persiapan kehamilan sehat ya Bu ya. Ibu boleh buka dulu Bu. Ini. Nah, di sini tujuannya untuk KIE prakonsepsi itu adalah bagi calon pengantin atau pasangan usia subur seperti Ibu adalah untuk mempersiapkan Ibu untuk menjalankan kehamilan, pasangan serta bayi yang sehat. Dan juga bagi remaja juga bisa untuk mempersiapkan dirinya untuk menjadi orang yang sehat, kemudian juga bisa siap dan terhindar dari gangguan kesehatan. Kemudian Bu, sini untuk umur kehamilan ini Bu, usia reproduksi itu mulai dari 20 tahun sampai 35 tahun. Itu idealnya. Nah, kemudian untuk jumlah anaknya juga Bu, Ibu sebelumnya sudah punya anak belum? Belum Bu. Baik. Nah, jumlah anaknya yang ideal itu kurang dari 3 anak Bu. Jadi 3 anak itu dianjurkan untuk tidak hamil lagi karena 3 anak itu sudah ideal. Nah, kemudian untuk cara kehamilannya juga Bu nanti bisa mengatur di atas dari 2 tahun ya Bu. Sampai sini apakah Ibu sudah paham? Ada yang ditanyakan dulu Bu? Cukup Bu. Tidak ada? Baik, kalau begitu bisa saya lanjutkan ya Bu ya. Sini di lembar sebaliknya, Ibu bisa baca di sini untuk melakukan pemeriksaan fisik. Nah, melakukan pemeriksaan fisik itu nanti saya akan melakukan anamnesa atau wawancara dengan Ibu mengenai riwayat menstruasi, kemudian riwayat penyakit, apakah Ibu punya penyakit terlebih dahulu, kemudian untuk faktor risiko kesehatannya, kemudian juga untuk mendeteksi dini kesehatan jiwa. Nah, kemudian ada pemeriksaan fisik nanti meliputi TTV atau tanda-tanda vital yang meliputi tekanan darah, kemudian nadi, respirasi dan suhu. Kemudian juga ada status gizi, kemudian ada pemeriksaan fisik head to toe yang artinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik head to toe, kemudian ada pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang ini akan dilakukan di vaskes yang lebih tinggi Bu, seperti pemeriksaan kadar hemoglobin atau sel darah merah. Kemudian juga Ibu bisa baca di sini ada golongan darah, resus darah, kadar gula darah, kemudian penyakit menular seksual, dan ada penyakit menurun dan touch bagi Ibu, apakah Ibu nantinya punya peliharaan atau sering makan apa itu nanti akan bisa Ibu ya. Kemudian ada EVA test atau pap smear bagi Ibu yang sudah pernah menikah sebelumnya. Nanti pemeriksaan ini bisa dilakukan di vaskes yang lebih tinggi ya Bu ya. Kemudian untuk status di sini juga Ibu bisa mengecek Bu, nanti kita akan cek bersama-sama meliputi pengukuran lingkar lengan atas. Nah, ini gunanya untuk memeriksa status gizi Ibu, apakah Ibunya ada risiko mengalami KEK atau kekurangan energi kronis. Nanti Ibu bisa mengecek kalau misalkan lingkar lengan atasnya kurang dari 23 cm itu dikatakan kekurangan energi kronis, tapi kalau di atas 23,5 cm maka dikatakan normal. Nanti kita akan mengukur bersama-sama ya Bu ya. Kemudian untuk pengukuran IMT atau indeks massa tubuh ini juga nanti akan ada penggabungan dari tinggi Ibu dan juga berat badannya. Di sini ada hitungannya sangat kurus, normal, gemuk, dan obesitas. Nanti ada juga perbaikan makanan gizi seimbang. Di sini untuk memperbaiki Ibu juga asam gizinya, kemudian
apabila nanti hasilnya terlalu gemuk maka ibu bisa melakukan diet. Apabila ibu kekurangan bebek, ibu nanti bisa melakukan perbaikan gizi. Nah di sini makanan gizi seimbangnya itu bu, dalam piringnya sepertiga piring itu berisi makanan pokok gitu, lauknya ibu bisa berisi protein gitu ya, seperti ayam, telur dan semacamnya. Kemudian sepertiga piring juga berisi sayuran yang mengandung vitamin bu. Jadi ibu biasanya kalau makan suka makan sayur nggak bu? Kalau sayur kurang suka bu, jadi kalau makan tuh polanya tuh cuma nasi sama lauk-lauk doang gitu bu, sayur jarang. Jarang ya bu ya? Iya. Nah kemudian ada sepertiga piring, kemudian ada lauk dan buah-buahan. Ibu suka makan buah-buahan juga nggak? Suka bu, tapi buah-buahan tertentu. Contoh aja ya. Dan minum air putih juga 8 gelas setiap hari. Ibu kalau minum berapa gelas kok kalau setiap harinya? Sekitar 15, tapi nggak cukup 2 liter lah. Masih kurang ya biar ya. Nanti ibu boleh memperbaiki makanannya. Nanti ibu makannya 3 kali sehari. Terus makanannya juga harus mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, dan juga bisa mengandung protein. Seperti tadi saya sebutkan bisa telur atau ayam-ayamnya atau ikan. Kemudian ada vitaminnya seperti sayuran itu tidak boleh di skip ya. Bisa ada serat juga. Kemudian untuk cemilannya ibu bisa pakai buah-buahan. Kemudian untuk airnya ibu harus 8 gelas setiap hari atau sekitar 2 liter ya. Nah, kemudian sampai di sini apakah ada yang tanyakan bu? Udah bu, ya. Baik, bisa dilanjut ya bu ya. Nah, baik bu, di sini ada konsumsi suplemen. Di sini ada tablet FE atau tablet penambah darah. Ibu biasanya suka mengkonsumsi tablet penambah darah nggak? Iya bu, udah beberapa bulan akhir ini mengkonsumsi tablet FE. Baik ibu, sudah bagus ya bu ya. Nanti bisa diteruskan 1 minggu bisa 1 kali untuk mencegah anemia, karena untuk mempersiapkan kehamilan itu ibu tidak boleh anemia, karena anemia itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan BBLR atau berat bayi lahir rendah, kemudian kehamilannya juga bisa komplikasi, kemudian bayi lahir prematur, bahkan perdarahan saat persalinan. Jangan sampai ya bu. Kemudian di sini ada ibu bisa mengkonsumsi tablet asam folat juga bu. Nah, tablet asam folat ini adalah vitamin B kompleks yang perlu dicukupi dengan baik sebelum ibu memulai kehamilan. Nah, ini beberapa manfaatnya ketika ibu sudah hamil. Dia bisa membentuk sistem saraf janin, bisa membantu ya bu, kemudian bisa mencegah anemia, kemudian mencegah pengguguran, kemudian juga menurunkan risiko preeklamsi. Jadi bu, apakah sudah paham? Paham bu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, saya izin bertanya bu ya, untuk memastikan apakah ibu sudah paham atau belum. Iya. Bu, ibu boleh dijelaskan tadi umur untuk pernikahan itu bagusnya umurnya berapa? Jadi usia idealnya itu 20 sampai 35 tahun ya Bu. Kemudian untuk jumlah anak, jadi jumlah anak yang ideal itu kurang dari 3. kemudian untuk pemeriksaan fisiknya tadi kan ada anamnesa saya ya, sebutkan 1 aja. Yang saya ketahui tadi ditanyakan riwayat menstruasinya. Kemudian ada pemeriksaan fisik seperti Pemeriksaan tanda-tanda vital, suhu, nyeri, ya. Kemudian untuk pemeriksaan kinerja satu saja bu, apa? pemeriksaan kadar hemoglobin. Baik. Kemudian untuk cek gizinya tadi ada apa saja bu? Yang pertama Pengukuran lingkar lengan atas, kemudian ada pengukuran IMDT. Kemudian untuk makanannya harus seimbang, jadi di dalam sepertiga piring berisi makanan pokok dan sepertiga piringnya berisi sayuran. Baik. Dan minumnya 8 gelas per hari. Baik. Kemudian untuk konsumsi suplemennya tadi ada 2 bu, apa saja bu? Mengkonsumsi tablet FE dan konsumsi tablet asam folat. Berarti sampai sini sudah paham ya? Sudah. Baik, kalau sudah paham, nanti kita bisa menjadwalkan kembali untuk pemeriksaannya. Meliputi tadi seperti yang saya sebutkan, anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian juga bisa mengukur status gizinya. Yang penting sekarang ibu perbaiki pola makan yang berbeda ya. Nanti kita bisa menjadwalkan pertemuan berikutnya. Baik ibu, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas bu. Tidak ada. Baik ibu, sudah jelas ya bu ya. Kalau begitu
itu semoga nanti program kehamilannya lancar, semoga ibu sehat-sehat saja Bu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Izin pamit Bu.